Halo, ketemu lagi dengan saya, Yuli Tobing. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 9, yaitu tentang listrik statis. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tentang bagaimana sih listrik itu, dan seperti apa muatan-muatan listrik itu, dan bagaimana interaksi antara dua muatan yang berdekatan. Oke, sebelumnya silakan subscribe dulu dan bunyikan notifikasinya ya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload materi-materi dan pembahasan soal. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Listrik statis ini dipelajari di SMP dan di SMA. Di SMP masih belum sedalam di SMA ya, tapi sudah dikenalkan di SMP di pelajaran IPA ya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana listrik statis itu, kalian harus mengetahui tentang teori atom. Secara sederhananya, bahwa ternyata atom itu memiliki beberapa partikel subatomik ya. Partikel-partikel penyusun atom ini terdiri dari 3 ya. Ini ada 1, itu elektron. Ini ya. Ini elektron, kemudian kemudian yang nomor 2 ini adalah proton. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif ya. Ini kemudian neutron. Neutron ini adalah tidak bermuatan atau artinya netral. Oke. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Secara sederhana kita bisa gambarkan seperti ini. Ini proton, neutron, dan elektronnya di sini. Ya, ini anti atomnya. Secara sederhananya seperti itu. Elektron yang bergerak mengelilingi inti atom dan bermuatan negatif. Oke. Interaksi antara dua muatan ini sudah kalian pelajari di SD. Secara sederhananya ketika kalian belajar magnet ya, ketika ada kutub positif dan kutub utara dan kutub selatan didekatkan maka akan tarik menarik. Muatan juga sama seperti itu. Ketika dia didekatkan dengan dua muatan yang misalnya ini muatan positif dan ini muatan negatif, ada jaraknya R, maka dia akan saling tarik menarik. Kalau misalnya dia bermuatan negatif dengan negatif, maka dia gayanya adalah gaya tolak menolak. Ya. Nah, interaksi antara dua muatan ini diteliti oleh Coulomb, dan dia mengungkapkan hukum Coulomb bahwa gaya yang bekerja antara dua muatan itu sebanding dengan besar muatan keduanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya. Jadi rumusnya secara sederhana seperti ini, F sama dengan K, Q1 Q2 per R kuadrat. K ini adalah konstanta tetapan yang dibuat oleh Coulomb, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb, Newton meter kuadrat per Coulomb ya, kuadrat. Ini berlaku ketika ada dua buah muatan baik positif negatif didekatkan atau sejenis yang didekatkan. Oke, satuan gaya adalah Newton, kemudian besar muatan itu Q1, Coulomb, Q2 itu muatan 2, K itu konstanta ya. Ini jika kita membuat bagaimana benda itu bermuatan listrik ya. Kalau misalnya kain kaca dengan sutra itu digosok-gosokkan kain bermuatan negatif, kaca bermuatan positif. Kalau mistar dengan kain wol sama aja. Ini bisa kalian hafal, mistar bermuatan negatif, kain wol positif. Sisir
dengan rambut sisi negatif, rambut positif. Oke. Ini alatnya untuk menentukan bahwa benda itu bermuatan atau tidak menggunakan elektroskop. Ya, ilustrasinya sederhana. Ketika dia didekatkan benda bermuatan negatif, maka kepalanya ini kan tadinya sebelum didekatkan itu muatan positif negatif sama. Ketika dibuat dekatkan muatan negatif, maka muatan positifnya ada di kepalanya, muatan negatif bergerak ke bawah. Akibatnya daun-daun akan bermuatan negatif dan saling tolak menolak seperti gambar yang di bawah ini. Ya, ini. Oke, nah sekarang bagaimana penerapannya? Contoh soalnya, perhatikan di sini. Dua buah muatan masing-masing Q1 6 mikro, ya mikro itu 10 pangkat min 6, dengan Q2 12 mikro, kolom terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi. Jika K 9 kali 10 pangkat 9, oke, yang ditanya adalah gaya. Kita yang diketahui dulu. Q1 6 mikro kolom. Mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi 6 kali 10 pangkat min 6. Q2 12 mikro kolom, 12 kali 10 pangkat min 6. Jaraknya kita rubah menjadi meter ya, 30 cm menjadi dibagi dengan 100 ya. Kalau kalian masih lupa, kita bikin tangga ya, meter, desimeter, sentimeter. Sentimeter ke meter itu naik 2 kali dibagi 10 kalau satu tangga. Kalau turun dikali 10. Ini naik 2 berarti dibagi 130 dibagi 100 itu 0,3 atau 3 kali 10 pangkat min 1. Oke, masukkan ke rumusnya. K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya sudah ada, 9 kali 10 pangkat 6. Q-nya 6 kali 10 pangkat min 6 kali 12 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Ingat, kalau misalnya ada A dikali B dikuadratkan, maka A kuadrat kali B kuadrat. Ini yang di bawah 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Itu sama aja 3 kuadrat kali 10 min 1 kali 2 atau 3 kali 10 min 2. Oke, ini 3 kuadrat. Oke, dari sini ini yang 3 kali 3 kuadrat 9 kali 10 pangkat min 2. Ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret. Ini coret. Min 2 tinggal 76 kali 2 kan 72. 72 kali 10 min 3 min 2. Kok bisa? Ingat, kalau dia misalnya eksponennya sama, 10A dibagi 10B, maka 10A min B ya. Pangkatnya dikurangkan saja. Min ketemu min sama dengan 72 kali 10 pangkat. Jadi positif ini ya, min ketemu min. Min 3 plus 2. 72 kali 10 pangkat min 1. Oke, kita ke soal yang nomor 2. Dua buah muatan besarnya 6 mikrokolom jika gaya kolom yang terjadi antara dua muatan itu 1,6 Newton. Tentukan jarak yang terpisah. Jarak yang terpisah antara kedua muatan tersebut. Rumusnya kan tadi kan ini. Ini mencari F. Kalau mencari R, kalikan silang aja. F kali R kuadrat sama dengan K Q1 Q2. Jadi R kuadrat sama dengan K Q1 Q2 dibagi dengan F. Ini adalah mencari jaraknya. Kita masukkan saja rumusnya yang diketahui ke dalam rumusnya. Oke, ini Q1 6 mikro, Q2 6 mikro, yang ditanya adalah R jika jaraknya 1,6 ini
kita masukkan ke sini. Nah, ini rumusnya. Ya. Kita masukkan, kita bisa langsung menggunakan rumus R. Kita bisa menggunakan rumus R kuadrat sama dengan K Q1 Q2 per F sama dengan akar K Q1 Q2 per F. Ya, kita masukkan ke sini, jadinya seperti ini. Oke, dimasukkan. F-nya 1,6, K-nya 9 kali 10 pangkat 6, 9 kali 10 pangkat 9, 6 kali 10 pangkat 10, kemudian 6 kali 10 pangkat min 10 dibagi 1,6, hasilnya 4,5. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh soal, bisa kalian pelajari secara mandiri. Jika kalian ingin ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Selamat belajar.